Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu. Saya adalah perwakilan dari kelompok BMI dan latihan. Kedua anggota kelompok saya yang lainnya ada Chandra Wijaya dan Fatkur Rahman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tutorial pembuatan program BMI dan latihan serta logikanya dari awal hingga akhir. Untuk codingannya sudah saya ketikkan, supaya mempermudah saya dalam menjelaskan dan juga mempersingkat durasi video ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ketikkan pagar include stdio.h. Kita gunakan statement ini untuk mengimpor file header stdio.h dari direktori yang berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang dibutuhkan dalam pembuatan program bahasa C. Kemudian pada baris kedua, kita impor file header lagi dengan nama file stdlib.h yang berfungsi untuk operasi pembandingan dan operasi konversi. Stdlib ini juga berisi fungsi flash yang nanti akan kita gunakan dalam program BMI. Lanjut pada baris keempat, kita buka programnya dengan fungsi utama dari sebuah kode bahasa C, yaitu fungsi inMain. Fungsi ini memberikan nilai balik menurut tipe datanya yang berupa integer. Biasanya pada akhir program akan diberikan return 0 untuk mengembalikan nilai isi fungsi main kembali menjadi 0. Sedangkan dalam program yang kami buat, kami menambahkan void di dalam kurung supaya tidak perlu mengetikkan return 0 pada akhir program. Selanjutnya pada baris ketujuh, kita deklarasikan variabel user, pas, nama, jenis kelamin, dan alamat dengan tipe data char. Variabel user dan pas digunakan untuk sistem login dalam program. Sedangkan nama, jenis kelamin, dan alamat digunakan untuk mengisi data diri pengguna program BMI dan latihan. Deklarasikan juga tinggi, berat, BMI dengan tipe data float. Penggunaan tipe data float beralasan karena tinggi, berat, dan BMI tidak selalu berupa bilangan bulat. Yang terakhir, deklarasikan variabel pilihan dengan tipe data integer guna mengisi jenis latihan yang hendak dipilih pengguna nantinya. Sekarang kita masuk ke blok sistem login. Pertama kita ketikkan login dengan titik 2. Statement ini digunakan untuk fungsi goto pada baris ke-38 nantinya. Di dalam sistem login ini, kita ketikkan sistem clear screen untuk membersihkan layar konsol atau layar program yang telah di-run sehingga tampilan program lebih bersih dan rapih. Di sini kita ketikkan fungsi printf dengan \n dan \t untuk memberikan jarak tulisan di dalam konsol supaya rapih. Yang ini. Oke. Kemudian pada baris 18 hingga 21, kita gunakan fungsi input dan output dengan menggunakan fungsi printf dan scanf. Jadi pada printf baris ke-18 dan 20 digunakan untuk menginputkan username dan password. Lalu pada baris ke-19 dan 21 digunakan untuk membaca masukan data yang telah diinputkan sebelumnya yang kemudian akan disimpan pada variabel user dan pass. Selanjutnya pada baris ke-23, kita gunakan kondisi if dan strcmp untuk membandingkan dua string. Jika isi dari variabel user dan admin bernilai sama, serta isi dari variabel pass dan 123 juga bernilai sama, maka akses akan diterima. Jika isi user dan pass berbeda, maka akan keluar output username dan password tidak match, dan sistem akan terpause. Dan setelahnya program akan selesai dan keluar karena fungsi exit pada baris ke-30. Kondisi if dan fungsi strcmp inilah yang digunakan dalam sistem login program kami. Apabila user dan pass yang dimasukkan sesuai, maka akan keluar output seperti pada baris ke-32. Yang ini, silahkan tekan Y untuk melanjutkan dan T untuk kembali. Di sini kami menggunakan kondisi if lagi untuk memberikan pilihan kepada pengguna jika ingin melanjutkan program. Y untuk melanjutkan, dan T untuk kembali login. Fitur ini memanfaatkan goto dalam penggunaannya. Goto-nya itu pada baris ke-35 dan baris ke-38. Setelah pengguna menekan tombol Y, maka program akan berlanjut ke halaman home. Karena dia menggunakan fungsi goto home, maka dia akan berlanjut ke home. Pertama kita clear screen dulu supaya layar konsol bersih dari output sebelumnya. Kemudian kita gunakan fungsi printf \n dan \t untuk merapikan tampilan output pada konsol seperti sebelumnya. Yang tadi, seperti kita bikin layar buat ini, login. Lanjut pada baris ke-49 sampai baris ke-51, kita gunakan fungsi input dan output untuk memasukkan data pengguna seperti nama, jenis kelamin, dan lokasi.
Berbeda dari input dan output sebelumnya, di sini kita menggunakan fungsi f+, stdin. Fungsi f+stdin ini adalah untuk menghilangkan nilai buffer pada sistem, sehingga saat melakukan input kembali, nilai sebelumnya tidak mempengaruhi input selanjutnya. Simpelnya, fungsi f+ ini berperan untuk mencegah terjadinya kesalahan input pada program. Karena biasanya tipe data string sering terjadi error pada input data. Dan di sini kita gunakan fungsi gets untuk memasukkan nilai ke dalam variabelnya. Fungsi gets. Setelah memasukkan data diri pengguna, sistem akan berganti ke halaman selanjutnya dengan menggunakan fungsi clear screen, yang ini, pada baris ke-53. Terus, kita gunakan kembali printf/n dan /n dan /t untuk merapikan output pada konsol nanti. Kemudian di sini ada fungsi input dan output kembali untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan. Sama seperti di awal, cara penggunaannya menggunakan printf dan scanf. Data tinggi dan berat badan nantinya akan digunakan untuk menghitung BMI pengguna. Setelah pengguna memasukkan berat badan dan tinggi badannya, kita pindah ke halaman selanjutnya menggunakan fungsi clear screen. Kita masuk ke halaman hasil perhitungan. Di sini, sebelum output BMI pengguna ditampilkan, kita masukkan terlebih dahulu rumus dari BMI, yaitu berat dibagi tinggi kali tinggi, yang dimana tingginya ini adalah tinggi yang telah dibagi 100, seperti rumus pada baris ke-73. Setelah terhitung dengan rumus, tampilkan BMI pengguna dengan fungsi printf dan yang isinya BMI titik 2 %titik 3 f\n\n. Lalu panggil variabel BMI dengan kode format float yang %f ini. Variabel BMI ini isinya adalah hasil dari rumus yang telah kita ketikkan sebelumnya, yang rumus BMI ini. Di sini kita gunakan titik 3 untuk membatasi hanya 3 angka di belakang koma. Biasanya ini digunakan hanya untuk tipe data float dan double pada outputnya nanti di konsol. Setelah BMI pengguna diketahui berapa, maka akan keluar output keterangan dengan fungsi printf pada baris ke-76 ini, yang ini. Nah, ini isi keterangan ada 4 jenis. Yang pertama ada underweight, kurus, dengan nilai BMI di bawah 18. Kemudian yang kedua ada normal. Mana normal? Normal. Nah, ini normal dengan nilai BMI antara 18 hingga 26. Yang ketiga ada overweight atau kegemukan dengan nilai BMI antara 26 hingga 27. Dan yang terakhir ada obesitas dengan nilai BMI lebih dari 27. Mana? Kita ke atas dulu. Underweight ya. Dari keempat jenis keterangan yang ada, hanya salah satu keterangan yang akan keluar pada output, yaitu keterangan yang sesuai BMI dari pengguna. Oleh karena itu, di sini kita gunakan percabangan kondisi if dan else if untuk menentukan keterangan dari BMI pengguna. Yang ini, if, else if, dan else if nih yang terakhir. Jadi ada 1 if dan 3 else if. Nah, underweight. Nah, gitu. Misalkan yang pertama kita bikin kondisi if dengan nilai BMI kurang dari 18. Yang ini yang pertama ya. Maka akan tercetak output underweight atau kurus dengan menggunakan fungsi puts. Fungsi puts yang ini. Di sini kita menggunakan fungsi puts untuk mencetak output. Sebenarnya jika kita menggunakan fungsi printf seperti yang ini nih, bisa-bisa saja. Perbedaannya pada fungsi puts, output akan otomatis berpindah ke baris selanjutnya. Tidak seperti fungsi printf yang harus mengetikkan \n pada akhir statement supaya output setelahnya berpindah ke baris baru. Ini kita nggak perlu pakai \n nih kalau pakai puts. Selain tercetak keterangannya, pada output juga akan tercetak saran dari pembuat program, seperti terlihat pada baris ke-84 yang ini. Di sini, pembuat program memberikan saran kepada pengguna dengan BMI underweight untuk menambah berat badan dan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat serta olahraga latihan beban. Setelah dari halaman keterangan BMI pengguna, maka layar pada konsol akan berpindah ke halaman selanjutnya menggunakan fungsi clear screen, seperti biasa ya. Di sini pada baris ke-87 kita ketikkan terlebih dahulu menu titik 2 untuk fungsi goto nantinya.
Karena pada program yang kita buat ini akan ada fitur kembali atau back. Selanjutnya kita ketikkan lagi printf yang seperti ini, modelannya seperti yang di atas tadi, untuk merapikan tampilan pada konsol. Pada halaman pilihan latihan ini, kita masukkan 3 pilihan latihan. Yang pertama latihan beban ringan, yang kedua latihan beban sedang, dan yang ketiga latihan beban berat. Di sini untuk urutannya kita gunakan angka ya, 1, 2, sampai dan 3. Pada pembuatan pilihan latihan ini, kita gunakan fungsi output saja, yaitu fungsi printf dan puts. Nah, baru pada baris ke-101, kita gunakan fungsi input dan output untuk memasukkan pilihan yang diinginkan oleh pengguna berupa angka 1 sampai 3. Pilihan tersebut nantinya akan disimpan pada variabel pilihan menggunakan fungsi scanf pada baris 102. Ini. Setelah pengguna selesai mengisi pilihan latihan, kita gunakan fungsi clear screen untuk membersihkan layar konsol sebagai fitur ganti halaman. Di sini kita bikin 3 kasus karena pilihan latihannya ada 3. Dalam pembuatannya, kita gunakan fungsi switch dan case. Untuk switch, kita isikan pilihan. Kenapa kita isikan pilihan? Karena untuk mengambil nilai dari variabel pilihan yang memiliki nilai sesuai pilihan latihan pengguna. Jadi nanti ketika pengguna memasukkan pilihannya misalnya 1, nanti di sini di pilihan dia ngebacanya 1, maka dia masuk ke cache 1. Yang dimana pada cache 1 ini terdapat fungsi output, yaitu fungsi printf dan fungsi puts yang isinya adalah latihan yang disarankan oleh program untuk pengguna seperti 5 kali dumbbell row, 4 kali shoulder press, dan 2 kali chest press. Serta saran dari program untuk pengguna dengan BMI underweight, yaitu sarannya yang ini. Pastikan makanan Anda berkalori tinggi, surplus kalori, dan tinggi protein. Dan juga nih, pada program kita tambahkan fungsi output lagi menggunakan fungsi printf yang isinya ucapan selamat datang di GameCube kepada pengguna serta cabang dari GameCube-nya. Untuk menampilkan nama pengguna dan cabang dari GameCube, kita panggil variabel nama dan alamat dari data yang telah dimasukkan pengguna sebelumnya. Ini panggilnya dengan variabel nama dan alamat. Untuk menampilkan di outputnya, kita gunakan kode format string di sini dan di sini gitu. Selanjutnya kita bikin fitur kembali atau keluar dari program menggunakan fungsi input dan output pada baris 117. Yang ini nih. Untuk memberikan pilihan ke pengguna apakah ia ingin keluar dari program atau kembali ke halaman pilihan latihan. Kemudian pilihan pengguna akan disimpan ke dalam variabel s. Ini menggunakan fungsi getC. Sedikit info aja, getC ini sama kayak getCh. Atau sama juga seperti gets, sama juga seperti scanf, yaitu untuk mengambil nilai yang telah dimasukkan oleh pengguna pada printf ini dan disimpan ke dalam variabel. Bedanya kalau getC ini, dia di konsol itu nanti akan ada ketikan penggunanya atau ketikan atau pilihannya, seperti misalnya dia milik K, nanti ketika diketik akan keluar K, atau ketika diketik dia akan keluar M gitu di konsolnya. Dilanjutkan saja pada baris ke-119 kita buat kondisi if, yang dimana jika pengguna menekan tombol K, maka program akan selesai dan keluar. Sedangkan jika pengguna menekan tombol M, maka program akan kembali ke halaman pilihan latihan menggunakan fungsi goto. Nah, di sini misalnya dia S, dia akan keluar, misalnya dia misalnya dia K, maka dia akan keluar exit. Misalnya dia M, maka dia akan kembali ke menu yang di atas nih, yang menu tadi kita telah buat di awal gitu. Masih di dalam case 1 nih, kita ketikkan fungsi break pada baris 123 untuk keluar dari fungsi switch. Sampai di sini, program telah selesai. Sekarang kita bikin cache yang lainnya, yaitu cache 2 dan cache 3. Strukturnya sama seperti cache 1. Jadi kita bisa tinggal copy, paste aja nih cache 1-nya. Kita copy, kita blok, lalu kita paste. Nah, hanya bedanya itu kita tinggal mengganti isinya saja. Seperti contoh pada case 1 itu 5 kali dumbbell row. Nah, pada case 2 kita ganti aja 10 kali dumbbell row. Karena pada case 2 ini adalah pilihan latihan beban sedang, sedangkan yang pertama adalah latihan beban ringan, maka beda dong. Dan untuk case ketiga itu sama, tinggal di copy aja, terus tinggal di paste. Simple kan? Nah, ini sebenarnya programnya sudah selesai, tapi baru ada satu kasus doang, yaitu kasus untuk underweight. Nah, sekarang kita bikin untuk 3 kasus lainnya, yaitu normal,
normal, mana lagi overweight, dan obesitas. Mana obesitas? Nah, obesitas. Nah, karena struktur kondisi kondisi if-nya sama, seperti kondisi if si mana underweight ini, maka kita bisa tinggal copy paste dari sini, dari puts ini sampai ke case 3 yang terakhir nih, sampai di break. Nah, kita copy aja semua, kita blok, kita copy, lalu kita paste 3 kali. Nah, setelah kita paste 3 kali, kita ganti deh isinya. Misalnya yang pertama normal kita ganti jadi BMI 18 sampai 26, lalu isinya juga ganti. Terus yang overweight juga diganti BMI 26 sampai 27, terus BMI yang ini yang terakhir BMI lebih dari 27, lebih dari 27 yaitu obesitas gitu. Simple kan jadinya. Nah, terus isi isi datanya ini, isi data buat latihannya, terus data-data underweight itu berapa BMI-nya, overweight itu berapa BMI-nya, itu ada di internet. Kami dapat datanya dari internet. Bila kalian yang ingin membuatnya bisa mencari juga datanya dari internet gitu. Nah, mungkin sekian dari saya video tutorial ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Salam bahasa sih.